Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun Channel. Oke, di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang soal dan pembahasan logika matematika. Apa yang akan saya cantumkan di soal ini yaitu soal-soal yang seperti ini, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, kemudian ada converse, inverse, kontraposisi, kemudian kalimat berkuantor, serta penarikan kesimpulan. Oke, untuk lebih jelasnya simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa, jika ini bermanfaat, silakan di-subscribe. Kita mulai soal nomor 1. Negasi dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan adalah titik-titik. Nah, seperti kita ketahui bahwa pernyataan ini adalah pernyataan disjungsi yang ditandai dengan kata atau. Ya, kata hubungnya adalah kata atau. Nah, jadi jika ini diingkari atau dinegasikan, maka akan seperti ini. Ya, untuk menentukan negasi dari suatu konjungsi atau disjungsi, perhatikan dalil De Morgan berikut. Ya, kita menggunakan dalil De Morgan, di mana untuk negasi dari konjungsi, ya, tidak benar bahwa P dan bukan Q ini ekuivalen dengan bukan P atau bukan Q, ya. Jadi yang tadinya adalah dan akan menjadi atau, ya. Kemudian yang tadinya positif, jika diingkari maka ada tanda negasi di sini. Tanda negatif ini juga tadinya positif akan menjadi negatif, ya. Oke, kita lihat yang ini. Jadi yang ini adalah disjungsi, maka fokus kita untuk soal ini adalah menggunakan dalil De Morgan yang kedua ini, bahwa tidak benar bahwa P atau Q ekuivalen dengan bukan P atau tidak P dan bukan Q, atau bisa juga dibaca tidak Q. Maka sesuai rumus ini, pernyataan ini akan menjadi seperti ini jika dinegasikan. Matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Ya, matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Loh, kok ini yang pernyataan pertama tidak ada kata tidaknya? Yang ini kan ada kata tidak atau bukan. Nah, karena jika pernyataan awalnya yang ini sudah ada kata tidaknya, jadi jika tidak kemudian dinegasikan akan menghilangkan kata tidak ini. Atau dengan kata lain, negatif dikali negatif akan jadi positif. Jadi tidaknya ini tidak ketemu tidak akan hilang. Jadi matematika mengasihkan dan ini negasinya ini perubahan dari atau menjadi dan, kemudian membosankan itu menjadi tidak membosankan. Nah, itulah jawaban dari soal yang pertama ini. Mudah kan? Jadi yang harus diketahui adalah perubahan ini atau dalil De Morgan ini. Ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Negasi dari pernyataan Bogor hujan lebat dan Jakarta tidak banjir. Nah, sama halnya seperti yang nomor 1 ini, maka kita fokus di karena ini kata dan. Nah, dan ini berarti dia konjungsi. Ya, konjungsi kata hubungnya simbolnya seperti ini, ya. Nah, rumusnya apa? Ini bukan P atau bukan Q. Jadi ini menjadi seperti ini kita bahasnya. Negasi konjungsi, maka P bukan P atau bukan Q. Bogor tidak hujan lebat atau Jakarta banjir. Jadi kata tidaknya tadi ini ketemu dengan negasinya akan menjadi kata hilang kata tidaknya menjadi atau Jakarta banjir. Jadi Bogor tidak hujan lebat atau Jakarta banjir. Oke, mudah saja. Langsung ke nomor 2. Nomor 3. Negasi dari pernyataan jika cuaca cerah maka Caca bersepeda ke sekolah adalah titik-titik. Nah, ini adalah implikasi, ya. Jadi jika menemukan kalimat seperti ini jika, maka ini adalah pernyataan implikasi. Nah, kita lihat rumus dari
Ini ya, negasi dari implikasi. Negasi dari implikasi ini jika P maka Q. Ini ekuivalen dengan P dan bukan Q. Jadi P dan tidak Q. Seperti itu. Maka sesuai rumus ini, soal ini bisa kita selesaikan menjadi cuaca cerah dan Caca tidak bersepeda ke sekolah. Jadi jika kata jika tadi hilang menjadi cuaca cerah, makanya tadi sudah hilang juga, berganti dengan dan. Jadi cuaca cerah dan Caca tidak bersepeda ke sekolah. Caca tidak bersepeda ke sekolah ini adalah ini simbol ini menegasikan yang mana? Caca bersepeda ke sekolah. Jadi Caca bersepeda ke sekolah dinegasikan menjadi Caca tidak bersepeda ke sekolah. Nah, itulah negasi dari implikasi. Kita lanjut nomor 4, negasi dari pernyataan. Bencana banjir melanda Kalimantan Selatan jika dan hanya jika hutan di sepanjang Sungai Barito gundul adalah titik-titik. Nah, pernyataan atau kalimat pernyataan ini jika ada kata hubung seperti ini jika dan hanya jika, maka ini adalah pernyataan biimplikasi, ya, pernyataan implikasi dua arah atau biimplikasi. Nah, kita bahas untuk menegasikannya, berarti kita bacanya kita menegasikan jika P maka Q dulu dan kemudian balas ke sini jika Q maka bukan P. Itulah implikasi dua arah atau biimplikasi. Nah, secara panjangnya maka seperti ini. Negasinya adalah bukan, ya, jika P maka Q, atau ya jika Q jika atau bukan jika Q maka bukan P, ya. Atau ini adalah negasi dari dan, ya, sebenarnya di sini kan dibacanya dua arah biimplikasi itu jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, ini saya sederhanakan menjadi ini rumus ini kan negasinya tadi jika P bukan Q, negasinya adalah seperti ini. P dan bukan Q ini. Maka ini saya ubah menjadi P dan bukan Q, ataunya tetap jika Q maka P dinegasikan akan menjadi Q dan bukan P. Sehingga jika kita mengikuti pola ini, P-nya yang mana? P-nya itu adalah ini, bencana banjir melanda Kalimantan Selatan. Q-nya mana? Hutan di sepanjang Sungai Barito gundul. Maka ini jika kita susun kalimat ini mengikuti pola yang ini akan menjadi bencana banjir melanda Kalimantan Selatan, ya. Dan hutan di sepanjang Sungai Barito tidak gundul, atau hutan di sepanjang Sungai Barito gundul dan bencana banjir tidak melanda Kalimantan Selatan. Saya beri warna kuning ini dan berarti yang ini simbol ini, tidak, ini simbol yang ini, atau ini simbol ataunya, kemudian dan itu yang dimaksudnya di sini, tidak ini, ya, simbol ini. Jadi negasi dari pernyataan bencana banjir melanda Kalimantan Selatan jika dan hanya jika hutan di sepanjang Sungai Barito gundul adalah bencana banjir melanda Kalimantan Selatan dan hutan di sepanjang Sungai Barito tidak gundul, atau hutan di sepanjang Sungai Barito gundul dan bencana banjir tidak melanda Kalimantan Selatan. Ya, jadi jika semula negasi itu artinya seperti ini, jika pernyataan semula benar, maka ketika dinegasi atau diingkari, pernyataannya akan bernilai salah. Ini pernyataannya ini bernilai benar, ya. Jadi ketika ini dinegasikan, maka ini akan bernilai salah. Ya, jadi yang panjang ini nilainya salah, nilai kebenarannya ini salah. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 5. Ingkaran dari pernyataan semua pasien mengharapkan sehat dan dapat beraktivitas kembali adalah titik-titik. Kita bahas. Nah, ini adalah
pernyataan berkuantor ya. Ingat kembali materinya, jika sudah menemukan kata semua di awal kalimatnya ini, maka ini adalah kuantor universal. Jika kata depannya di sini ada sebagian, beberapa, atau ada, maka itu adalah kuantor eksistensial. Kita bahas, semua adalah ciri kuantor universal. Ya. Jadi, ini jika dinegasikan atau diingkari akan menjadi kuantor eksistensial. Jadi kuantor universal itu jika dinegasikan akan menjadi kuantor eksistensial. Sebaliknya, kuantor eksistensial jika dinegasikan akan menjadi kuantor universal. Nah, ciri khas dari kuantor eksistensial ini adalah adanya kalimat ini ada, sebagian, beberapa, ada sebagian, ada beberapa. Nah, ini adalah ciri kalimat berkuantor eksistensial. Nah, sehingga untuk menegasikan kalimat ini, berarti kita menegasikan kuantornya dulu, kuantor universalnya, kemudian kita menegasikan yang ini, isinya ini. Pasien mengharapkan sehat dan dapat beraktivitas. Nah, pasien mengharapkan sehat dan dapat beraktivitas sendiri ini adalah pernyataan konjungsi. Ingat soal nomor 2 tadi ya. Nomor 2 tadi tentang ini negasi dari pernyataan konjungsi. Maka negasi atau ingkaran dari pernyataan semua pasien mengharapkan sehat dan dapat beraktivitas kembali adalah beberapa pasien mengharapkan tidak sehat atau tidak dapat beraktivitas kembali. Beberapa ini adalah negasi dari kata semua. Pasien mengharapkan tidak sehat ini adalah negasi dari pasien mengharapkan sehat. Jadi pasien mengharapkan sehat dinegasikan menjadi pasien mengharapkan tidak sehat. Atau ini, kata atau ini adalah negasi dari kata dan. Tidak dapat beraktivitas kembali, ini adalah negasi dari dapat beraktivitas kembali. Lanjut, yang mudah saja. Kita ke nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Jika cuaca mendung, maka Dewi membawa payung. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari pernyataan di atas. Nah, jadi konvers, invers, dan kontraposisi dari suatu implikasi adalah pernyataan berupa implikasi juga, tapi nanti susunannya akan berbeda-beda. Kita lihat pembahasannya. Nah, dari implikasi jika P maka Q, maka ini dapat ditentukan konvers, invers, dan kontraposisi ya, dibentuk 3 implikasi lain ya dari implikasi jika P maka Q ini. Itu dinamakan konvers, invers, dan kontraposisi. Kita lihat satu persatu. Nah, untuk konvers adalah posisinya seperti ini. Jika Q maka bukan P. Jadi semulanya jika P maka Q, maka ketika kita diminta untuk menentukan konversnya, maka konversnya adalah ini. Jika Q maka bukan P. Kemudian yang kedua, invers. Inversnya adalah jika bukan P maka bukan Q. Ya, itulah inversnya ya. Jika bukan P maka bukan Q. Invers dari jika P maka Q. Dan yang ketiga adalah kontraposisi. Kontraposisi dari jika P maka Q adalah jika bukan Q maka bukan P. Nah, ini 3 rumus ini yang perlu diingat dan akan kita ikuti untuk menentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari pernyataan jika cuaca mendung maka Dewi membawa payung. Kita jawab yang pertama, konversnya adalah jika Dewi membawa payung maka cuaca mendung, itu jika Q maka P. Kemudian yang kedua, inversnya adalah jika cuaca tidak mendung, maka Dewi tidak membawa payung. Ya, itu inversnya. Kemudian kontraposisinya adalah sesuai rumus ini, ya,
Sesuai pola ini, jika Dewi tidak membawa payung, maka cuaca tidak mendung. Nah, P-nya adalah cuaca mendung. Dewi membawa payung itu adalah Q. Ya, jadi jika ini bukan P, maka berarti cuaca tidak mendung. Bukan Q, berarti Dewi tidak membawa payung. Oke, itu konvers, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Kita lanjut soal selanjutnya. Kontraposisi dari pernyataan jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan berjalan lancar adalah titik-titik. Ingat, ini implikasi di dalamnya ada kuantor universal, yaitu ada kata semua ini. Ya. Jadi hati-hati ketika ini ditentukan negasinya. Jadi kontraposisi sesuai pembahasan pada soal nomor 6 tadi dirumuskan. Jika implikasinya jika P maka Q, maka kontraposisinya jika bukan Q maka bukan P. Nah, kita bahas dari implikasi jika P bukan Q, maka kontraposisinya adalah jika bukan Q maka bukan P. Nah, P-nya mana? Nah, P-nya adalah semua warga negara membayar pajak. Maka ini jika dinegasikan berarti kita negasikan kuantor universalnya juga, berarti beberapa. Semua ini bisa diganti dengan beberapa, ada, atau sebagian ya. Hati-hati di sini ya, karena ada kuantor universalnya. Maka jika pembangunan tidak berjalan lancar, maka ada warga negara yang tidak membayar pajak. Jika pembangunan tidak berjalan lancar, ini adalah negasi dari ini, pembangunan berjalan lancar. Maka maka ini pasangan yang ini ya. Jika maka ada, nah ini adalah ingkaran dari kata semua. Ada warga negara yang tidak membayar pajak, ini adalah ingkaran dari semua warga negara membayar pajak. Oke, itu ya untuk kontraposisi. Satu yang harus digarisbawahi bahwa kita harus berhati-hati meneliti dari pernyataan implikasinya, apakah itu mengandung kuantor universal atau kuantor eksistensial, yang tentunya nanti ketika dinegasikan bahwa itu akan saling berlawanan. Jadi kuantor universal dinegasikan akan menjadi kuantor eksistensial. Sebaliknya, kuantor eksistensial dinegasikan akan menjadi kuantor universal. Lanjut nomor 8. Kita masuk ke penarikan kesimpulan. Premis 1, jika Dodo rajin berolahraga maka badannya sehat. Dodo, Ronaldo kali ya. Ronaldo atau Dodo sih ya. Jika Dodo rajin berolahraga maka badannya sehat. Premis kedua, Dodo rajin berolahraga. Kesimpulan yang sah dari kedua premis di atas adalah titik-titik. Kita bahas. Yang perlu diingat di penarikan kesimpulan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, ada namanya modus ponens, ya, modus tollens, dan silogisme. Nah, untuk yang nomor 8 ini, yang premis-premisnya seperti ini, cocoknya di mana? Cocoknya ini adalah, kita lihat dulu, pernyataan P ini adalah Dodo rajin berolahraga. Pernyataan Q-nya adalah badannya sehat. Nya di sini dimaksud adalah si Dodo ya, Ronaldo, badannya sehat. Nah, modus ponens ya, ternyata ini mengikuti pola modus ponens. Ya, jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Maka dari sini jika Dodo rajin berolahraga maka badannya sehat. Dodo rajin berolahraga, kesimpulannya adalah badan Dodo sehat atau badannya sehat. Badannya di sini yang dimaksud adalah si Dodo. Jadi badan Dodo sehat. Itulah kesimpulan yang sah dari premis-premis ini yang mengikuti pola modus ponens. Ya. Jika P maka Q. P-nya tadi kan Dodo rajin berolahraga. Q-nya badannya sehat. Jika Dodo rajin berolahraga maka badannya sehat. Nah, muncul P di sini. Dodo rajin berolahraga ya, maka kesimpulannya itu adalah pasti Q. Kita lanjut nomor 9. Tentukan kesimpulan dari premis 1. Jika hari cerah maka Messi bermain bola.
Premis kedua, Messi tidak bermain bola. Wah, ini mentang-mentang si Dodo tadi ini dibuat saingannya si Messi yang kedua. Nah, maka kita jawab pembahasannya. Nah, P-nya adalah hari cerah. Pernyataan Q-nya adalah Messi bermain bola. Nah, berdasarkan ini, kalimat ini, premis-premis di kalimat di premis-premis ini, maka bisa ditentukan bahwa penarikan kesimpulan yang digunakan di pernyataan premis-premis ini adalah modus tollens. Yaitu apa? Jika P maka Q, ini premis pertama, premis kedua bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P. Jika hari cerah maka Messi bermain bola. Messi tidak bermain bola, ini adalah negasi dari Q. Ya, negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Hari tidak cerah. Kesimpulannya adalah hari tidak cerah. Oke, mudah kan? Yang penting paham ini mengikuti pola mana? Ini modus ponens atau modus tollens. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan dalam pola penarikan kesimpulan. Satu nomor lagi, yaitu untuk di penarikan kesimpulan ini, tentukan kesimpulan dari premis pertama, jika Messi selalu mencetak gol, maka timnya juara. Jika tim Messi juara, maka Messi mendapatkan bonus. Nah, kita bahas. Ini ada 3 pernyataan. Pernyataan pertama, pernyataan P, Messi selalu mencetak gol. Pernyataan kedua, ya, atau pernyataan Q, kita bernama tim Messi ini juara. Dan pernyataan yang ketiga, Messi mendapatkan bonus. Maka penarikan kesimpulan dengan prinsip silogisme ini mengikuti prinsip silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi P ini Q dan Q. Nah, jika Messi selalu mencetak gol maka timnya juara. Nah, jika tim Messi juara ini sama dengan tim Messi juara ini sama dengan ini timnya juara ini. Nah, kalimatnya atau maksudnya sama. Timnya juara. Jika tim Messi juara. Nah, berarti ini sama. Coret-coret tersisa adalah jika P maka R. Jadi kesimpulannya adalah jika Messi selalu mencetak gol, maka Messi mendapatkan bonus. Ya, jika Messi selalu mencetak gol, maka Messi mendapatkan bonus. Oke, itulah 10 nomor dari soal dan pembahasan dari logika matematika. Semoga bermanfaat. Pesan saya, latih terus, asah terus kemampuannya dengan memperbanyak latihan soal. Terima kasih, dukung terus channel saya, Abdul Rafiun Channel, dengan klik subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.